Irengmu itu susah lan katuan ki gaturanmu soyang semangat naga bupak di naluang kama susah mati kalemi buang kini masorongan batin marioki saroma desenki Piamli tonatamu doso inaya Tae singaka Papa katana sundur Mati kalemi Buat Kine mapasare Mekamu akan mati Sailekan buang Lantema bandana Susah siasa roki Perangimi opuang Bating pengka moyaki Ditambahkan puang Papa katana sundur Meomikan puang Sisula magasangki Kamasikan puang Ambilin dokan kan Diumai bintuna Padika masusan Mati opuan Kine umbawa saroki Opuan mamase Kamasikan teta umi
meninggalkan aku dalam lama.
Salamat sitang kumali lang kita solanasan lante kabenumban
kami nemban Pak Keburusan almarhumah Ibu Serli batu Mama Pingkan. Mereka tabe nalago olona Bapak Pendeta Sisola Majelis Gereja lain dena jemaat Rantelabi labutun dari mai batu pira-pira denominasi gereja. Mereka tabe nalago Toma Parenta lalan nate tondok labutun dari mai batu pira-pira Babana Lembang. Mereka tabe duka nalago ambe indo tondok to perenge. Mereka tabe nalago to maarapu tu nape batang Lembang te kamasusan. Sia mereka tabe duka nalago kita solanasang turang polante allo totemo. Taiki ku pasalenan rindi ku pataleko na manang Banua. Na lamentama ki kami nomban Pak Keburusan lante allo tatemo dentu pira-pira lenteran acara tula diolai yang itu pertama pembukaan, yang kedua ibadah pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Lodi Master Teologia, dan yang ketiga penyerahan ungkapan belasungkawa dari Diakonia Gereja Toraja Jemaat Rantelabi, dan yang keempat ungkapan hati dan penyampaian dari pemerintah, dan yang kelima ungkapan hati dari keluarga, dan yang keenam istirahat, dan yang ketujuh pengusungan jenazah ke liang kubur dan penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah kepada Bapak Pendeta. Waktu dan tempat dipersilakan. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan, dan sudah banyak yang mau menunggu, karena saya pikir mungkin akan molor seperti kemarin. Karena kami pendeta itu terlambat, biasa budaya jemaat menunggu. Ya, mari kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari awal hingga selesainya ibadah kita ini. Amin. Mari kita ungkapkan mazmur secara berbalasan. Terima beberapa ayat dari Mazmur 86. Dari kunjungan malam
tenggelam. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Ku datanglah dari sengsara, sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku berat. Yesus, ku datanglah, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus, ku datanglah, dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus, ku datanglah. Mari kita berdoa. Dari tengah-tengah duka cita segenap rukun keluarga, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, percaya akan kuasa dan kasih-Mu yang tetap Engkau nyatakan dalam duka cita yang mereka alami. Mampukan keluarga di dalam pemakaman yang akan dilaksanakan hari ini. Untuk itu Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan dengar. Kuasai dan terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap keluarga yang berduka firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita saat ini sambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 22. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap,
tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan di tengah-tengah berbagai kehidupan yang kita alami, pergumulan kita, terlebih di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh segenap keluarga saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mempercayainya, menyimpan dalam hati pikiran, serta mau memperlakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Dari firman Tuhan yang kita boleh baca dan dengarkan, saya memberikan pokok tema Roh Kudus, sumber penghiburan. Roh Kudus, sumber penghiburan. Saudara-saudara, orang tua, segenap keluarga yang berduka, suatu perpisahan dalam kehidupan yang kita jalani memang adalah suatu hal yang sulit kita hadapi. Kita merasa berat berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, dan pergi saja sebentar dari tengah-tengah kehidupan kita, kita sudah mencari atau menanyakan kemana dia. Terlebih perpisahan oleh karena peristiwa kematian di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dalam berbagai pergumulannya, termasuk juga dalam kesedihan karena perpisahan oleh karena peristiwa kematian, apapun yang kita alami. Itu sebabnya dalam pembacaan kita ini, Tuhan Yesus berulang kali menyatakan kepada para murid-muridnya, mereka harus siap bahwa suatu saat Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Sekalipun mereka hanya bersama-sama 3 tahun, tetapi Tuhan Yesus adalah guru mereka. Sehingga perpisahan ini tentu membawa pertanyaan bagi mereka. Sekalipun Tuhan Yesus sudah memperingatkan pada mereka bahwa suatu saat Ia tidak akan bersama-sama lagi. Yan na tuok ilan lino, dan memang waktu na ang tatakal si Sola tunay. Kita batu pengakuan pada Tuhan sampai pada lain sebagai oleh karena peristiwa kematian. Kita pun pasti juga merasakan apa yang dialami oleh para murid-murid, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam pembacaan kita. Yesus tahu, meskipun Yesus juga tahu bahwa kepergiannya itu akan membuat para muridnya berduka. Kepergiannya itu akan membuat para murid kehilangan seorang guru, banyak hal dalam kehidupan mereka. Mengajarkan mereka apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus berkata kepada semua muridnya bahwa tinggal sesaat lagi, aku akan bersama-sama dengan kamu. Sekalipun hanya 3 tahun, samaan mereka itu menjadikan para murid benar-benar melihat bahwa Yesus dengan karyanya menyembuhkan, membuat para murid benar-benar akan kehilangan itu menjadi kenyataan.
Jadi inilah yang membawa kesedihan yang mendalam bagi para murid. Sekalipun sebenarnya Yesus juga sudah mengajarkan kepada para murid, turuk pengesu nanglah. Hidup serba senang tanpa kesulitan. Ini yang sudah sering kali diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengikut Dia mereka harus bersiap memikul salib, menjalani kehidupan mereka dengan iman dan memikul salib Kristus. Sehingga mereka diajak untuk tetap juga kuat, tetap juga tabah, termasuk ketika perpisahan itu benar-benar terjadi. Dan mereka harus kembali bangkit kehidupan mereka mengikuti perintah Allah, sekalipun berbagai kesulitan, pergumulan, penderitaan memang hadir di tengah kehidupan semua murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi pada sisi yang lain Tuhan Yesus juga menjanjikan mereka kekuatan. Ia akan pergi dari tengah-tengah kehidupan mereka. Ada penghibur yang sejati, ada penolong yang sejati, kehidupan yang akan mereka jalani di dalam dunia ini. Itu juga janji Allah dari bagian hidup para murid, hidup semua orang yang percaya bahwa Roh Kudus akan dinyatakan. Roh Kudus inilah yang dikatakan sebagai roh penghibur. Yesus mengatakan bahwa tinggal sesaat saja Roh Kudus itu yang mengutus penghibur untuk selalu membimbing dan menyertai para murid di tengah-tengah dunia. Memaafkan anak-anak, segenap orang tua, segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sang penghibur itu adalah kegenapan janji Allah, digenapi dengan kehadiran Roh Kudus itu berperan sebagai roh penghibur yang akan senantiasa menguatkan di dalam mengikut Kristus seterusnya. Segenap rumpun keluarga yang berduka, memberikan ketenangan tengah-tengah kemelut yang memberi kita ketenangan. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup orang percaya, ia mempertandaan manasana payan tu kama jorenan na batu kuasan na pengatua lan tanda-tanda kabur. Roh Kudus memberikan kehidupan. Kita aminkan ada dalam hati, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan, dalam berbagai penderitaan, berbagai kesengsaraan hidup di dalam penghiburan yang kita harap. Itu sebabnya oleh karena pertolongan Roh Kudus kita bisa mendapatkan penghiburan. Semua itu karena peran Roh Kudus bagi kita. Maka tepatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus bersabda dalam sabda agung di bukit Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, adalah sumber penghiburan bagi mereka. Seperti yang dikatakan juga dalam pembacaan kita, bahkan duka cita karena perkara kematian hadir, karena penghiburan yang dari Tuhan itu akan terus menyertai kehidupan orang yang menyerahkan seluruh hidupnya. Bukan berarti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kita berbahagia karena duka cita dan
menghibur kita dalam duka kita yang cacat. Saudara-saudara, segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saya pikir dalam firman Tuhan, bahwa duka cita yang dialami oleh segenap keluarga, ketika segenap keluarga mengandalkan kuasa dan penghiburan dari Tuhan, melewati atau menghadapi duka cita saat ini. Karena Roh Kudus itu mau mendiami hati dan kehidupan setiap orang percaya. Dari situlah sumber kekuatan dan pergumulan yang dijalani dan kita hadapi. Kita mau menerima Roh Kudus yang akan menguatkan hidup kita, memberikan kita kelegaan di tengah-tengah berbagai pergumulan, terlebih duka yang saat ini dihadapi. Percayalah, Roh Kudus itu adalah pembimbing. Roh Kudus itu adalah penuntun hidup setiap orang percaya. Dan tanpa bimbingan Roh Kudus, kita menjadi mustahil punya hubungan kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan, topangan, dan penghiburan yang berasal dari Allah sendiri dalam kuat kuasa dan peran Roh Kudus yang menjadikan segenap keluarga dimampukan di dalam pemakaman yang akan dilangsungkan di saat ini nanti. Roh Kudus menjadi kekuatan bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua, oleh karena perpisahan yang sudah Allah kehendaki ini bagi keluarga. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah, Allah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kami yakini hadir di tengah-tengah seluruh hidup kami. Mereka alami saat ini bahwa Engkau akan senantiasa memberikan mereka kekuatan dalam segala hal, dalam segala pergumulan, bahkan penderitaan. Begitupun dengan perkara duka cita yang dialami oleh rumpun keluarga saat ini. Kehidupan yang kami jalani, kami mampu menjalaninya, bahkan melanjutkan kehidupan kami hanya karena pertolongan, pengasihan, dan penyertaan kuasa Tuhan. Genap sanak saudara rumpun keluarga, Engkau yang memberikan mereka kekuatan iman dan pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah duka cita mereka saat ini. Bahkan dalam acara pemakaman hari ini Tuhan, Engkaulah yang
terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu bahkan di kehidupan seterusnya. Hingga duka cita yang mereka alami bukanlah duka cita yang berkepanjangan, tetapi dalam iman senantiasa ada pengharapan bagi kami semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkan doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami di dalam Yesus Kristus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari penjara. Ini kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Pada kaki salib-Mu, Yesusku pelindung, air hayat Golgota, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam soraklah ada penghentian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, menguatkan dan menghibur, memberi pengharapan segenap rukun keluarga yang berduka, dan akan senantiasa menyertai kehidupan kamu sekalian saat ini selama-lamanya. Amin. Ya, demikian ibadah